kasus yang aneh ya. Dan ini aneh ya. Ini nggak berapa lama, mungkin setengah tahun ke belakang, saya ketemu beliau posting ini ya. Beliau cuma ngomong, ini pasiennya yang tengah ya. Dia cuma ngomong, nikmat Allah mana lagi yang harus kau dustakan, betapa nikmatnya Allah memberiku kesempatan lagi untuk bisa bernafas ya, dengan gratis sampai saat ini. Ini 8 tahun yang lalu harusnya TH nih ya, berbulan-bulan bernapas dengan selang oksigen dan hanya bisa duduk di kursi roda. Nah, ini saya bercerita dulu ya. Beliau ini ya, itu pasien papa juga. Jadi papa ketemu juga, beliau berangkat dari pasien. Beliau ini kena penyakit autoimun ya, satu-satunya di Indonesia ya, itu bukan langka lagi berarti ya, sangat langka, super duper langka ya, namanya Birt-Hogg-Darm syndrome ya. Jadi sistem imunnya itu menyerang ke paru-parunya, paru-parunya dibikin rusak, dibikin kayak apa, balon-balon gitu di dalam tubuhnya. Jadi setiap hari itu paru-parunya dirusak terus tuh, makanya dia bergantung sama oksigen ya. Wah, waktu pertama kali ketemu, pokoknya parah lah ya. Jadi penyakitnya ini saking parahnya itu, pokoknya dia sebelumnya bukan pasien papa. Jadi papa itu ketemunya terakhir. Jadi beliau ini pasien di RSPP ya. Jadi spesialis paru-paru sampai udah angkat tangan, ketemulah dirujukan ke papa. Ya papa ini ketemu, ternyata papa pernah dengar penyakit ini ada pertama kali waktu itu kasusnya di Jepang. Jadi dokter di Jepang pernah menangani kasus seperti ini. Di Indonesia tidak ada penanganannya lagi. Berangkatlah, dirujuklah pasien ini ke Jepang. Sampai Jepang, ya, oh iya betul penyakitnya ini. Dokternya bilang, maaf, udah telat, udah parah, sudah parah banget, ya. Jadi satu-satunya cara supaya ibu ini tetap hidup adalah cangkok, pakai paru-paru punya orang lain, karena cara paru-paru udah nggak bisa ditolong, ya. Satu-satunya cara itu, ya. Di sini ada yang bilang bisa, saya pengen paru-paru saya diambil gitu, ada nggak? Ada, ya. Akhirnya pulang ke sini, nggak ada harapan, betul nggak? Ya nggak ada harapan, orang nggak diopain. Dokter-dokternya juga udah angkat tangan dari sebelum pergi ke Jepang, ya. Nah dari situ papa bilang, Res, biasa ya. Kalau papa udah nggak tahu apa lagi, Res, tolong ketemu ini nih. Saya ketemu waktu itu rumahnya ditebut. Saya datang, saya lihat pertama kali tabung oksigen besar sekali di dalam kamar. Ada 3 besar gitu. Beliau 24 jam pakai selang oksigen. Ya, saya terangin aja sistem imun. Nah ini karena ini masalahnya autoimun. Jadi sistem imunnya nanti kita cerdasin lagi, kita bikin pinter lagi. Ya, alhamdulillah suaminya setuju, beliau setuju juga untuk minum. Ya, saya kasih waktu itu TF murni, TF trifaktor formula, sama Rio Vida Juice. Ya itu kalau nggak salah 3 kali 5 kapsul juga, sama 3 kali 3 sloki kalau nggak salah Rio Vidanya. Udah. Alhamdulillah beliau mau minum konsumsi 3 kali sehari. Hasilnya apa? Nah minggu depannya beliau berpraktek lagi. Beliau kontrol ke dokter spesialis paru-paru di Siloam Semanggi. Ya. Nah luar biasanya apa? Pertama kali dalam sejarah juga medisnya dia, itu pertama kali persentasi paru-parunya naik lagi. Ya, yang tadi saya bilang tuh menurun terus tuh. Ya, paru-parunya tinggal berapa persen, menurun terus. Ini baru seminggu atau 2 minggu, pokoknya nggak lama. Itu naik persentase, walaupun nggak langsung naik gitu ya, naik. Dari situ pasien ini bilang, tante jadi semangat. Ya, doain tante supaya tante bisa sembuh. Oke, akhirnya yaudah, kita lanjutin terus, lanjut terus. Akhirnya lepas oksigen. Pas oksigen, pelan-pelan lah, bisa napas, pakai oksigen, nanti pakai lagi, gitu ya. Lama-lama lepas, terus gini, tante udah bisa napas, nggak pakai oksigen, tante boleh jalan-jalan ke mall nggak, gitu, bosen di rumah, gitu ya. Waduh, tante, saya kan waktu itu takut ya kan, saya bukan dokternya, tapi kan, kok nanyanya sama saya mulu, gitu kan.
Yaudah tante, hati-hati tante, bawa aja ya Pak tabung oksigen kecil. Oke, berhasil, ya kan. Lama-lama bisa jalan sendiri, nggak pakai tabung oksigen. Res, tante mau keluar kota, aman nggak? Deg-degan lagi kan, aduh tante, gimana ya tante ya? Nanti kalau di pesawat nggak bisa napas kan repot ya. Akhirnya alhamdulillah keluar kota.